Kita bisa men-setting mode, ya. Kita bisa men-take over posisi hidup kita ini, kita bisa arahkan kemana? Kita arahkan kepada Tuhan. Itu bulan lalu. Nah sekarang ini sebenarnya stres itu bisa kita kelola. Stres itu bisa kita arahkan. Stres itu bisa kita kelola. Jadi tergantung yang mengelola, saudaraku. Yang setuju berkata amin. Tergantung yang mengelola. Nah saudaraku, ada dua macam, Bapak Ibu, dua macam stres. Nah apa itu saudaraku? Yang pertama adalah eustress. Ini adalah stres yang positif, saudaraku. Nah, stres yang menguntungkan, saudaraku. Apa itu, saudaraku? Yang pertama ini adalah tentang eustress, itu adalah stres yang dibutuhkan. Yang membuat saudara dan saya ini berkualitas. Karena, saudaraku, eustress ini adalah stres yang ada powernya, saudaraku. Membuat saudara yang tidak tahu jadi tahu. Yang tidak mampu jadi mampu. Jadi semuanya lewat proses stres ini, saudaraku. Saya pernah mengalami, saudaraku, ada pengalaman waktu 15 tahun yang lalu, saudaraku. Saya ditugaskan khotbah di Wonogiri, saudara. 15 tahun atau 20 tahun yang lalu. Nah, zaman itu, saudaraku, belum ada iPad, saudaraku. Masih pakai kertas, saudaraku. Nah, saya kalau khotbah, saya pikir orang khotbah itu harus siap-siap yang bagus, kalau bisa nanti penampilannya meyakinkan. Wah, kalau bisa semuanya bisa paham tentang apa yang disampaikan. Terus saya persiapan. Kira-kira stres enggak, saudaraku? Stres, saudaraku. Yang mendengarkan saja stres, apalagi yang menyampaikan stres, saudaraku. Nah, sudah, saudaraku, ternyata pada saat itu masih pakai kertas. Dan tiba-tiba, saudaraku, gerejanya waktu itu belum ada AC. Masih pakai kipas angin. Kipas anginnya baling-baling, saudaraku. Ya, kenceng itu, saudara. Wah, saya bersemangat. Mari, saudara percaya. Amin, amin, amin. Saya jalan-jalan, amin, amin, amin. Ternyata catatan saya kabur, saudara. Sudah saya stres, saudaraku. Saya lihat catatan saya hilang semua, saudara. Semakin stres, saudara. Nah, ini saya ada pengalaman seperti itu, saudara. Apakah enggak bisa stres? Bisa, saudaraku. Tapi dari peristiwa, oh seperti itu. Lalu yang kedua, saudaraku, kalau pas khotbah, ya saudaraku, saya pernah khotbah di mana dilihati Pak Obaja, saudara. Wah, juga, saudaraku, tidak selesai, saudaraku. Nah, saudaraku, ternyata, saudaraku, jadi eustress itu ternyata stres yang positif. Stres itu ada dua macam, saudaraku. Ada salah satu contoh lagi, ada seorang dokter, ya, keponakan saya. Nah, dokter ini sudah lulus S1, setelah itu ngambil S2, saudaraku. Ngambil S2, nah itu di mana? Di Denpasar. Setelah dia kepengen ambil S2-nya, itu spesialis bedah, saudaraku. Dan pada satu hari, saya singkat cerita ditelepon oleh ayahnya, saudaraku. Dia berkata, wah aku stres aku. Loh, lah anaknya yang pertama, saudaraku, ya itu dokter hewan. Dia cerita dulu wah anak yang pertama itu juga gitu, saudaraku. Prosesnya juga tidak mudah, ya. Prosesnya tidak mudah, saudaraku. Jadi setiap kali riset pasti bedah apa dan sebagainya. Tapi yang dibedah kan kalau enggak kucing, anjing atau. Nah, kali ini, saudaraku, ternyata, saudaraku, dia berkata yang dibedah itu manusia. Jadi yang perlu dipersiapkan itu surat-suratnya, saudaraku. Karena harus ada surat dari kepolisian. Dan ternyata ini bukan main-main, saudaraku. Di situ, saudaraku, dia sampai 24 jam itu enggak bisa tidur, saudaraku. Bukan dokternya, orang tuanya ikut stres, saudaraku. Dokternya juga ikut stres, saudaraku. Sampai berkata, "Pah, wis aku ora kuat saya." Ya toh. Ternyata jadi spesialis bedah itu tidak mudah, ya. Ternyata sudah pada saat dia proses surat-suratnya, ya, wah dijaga polisi, dijaga semua, keluarganya juga lihat. Ternyata pada saat membuka tubuhnya itu, karena diotopsi, saudaraku, harus semuanya. Ternyata dia bisa salah, saudaraku. Untung itu mayat, saudaraku. Kalau
Ternyata bukan mayat, seperti apa? Dia benar-benar berkata, benar ini stres yang paling tingkat tinggi katanya. Nah saudaraku, tapi setelah itu saudaraku, dia selesai, dia lega berkata, luar biasa, Tuhan memberi kekuatan dan ternyata lewat stres itu saudaraku, kemampuannya semakin tinggi dan hidupnya, keahliannya semakin berkualitas. Saudaraku, lalu ada pengalaman lagi saudaraku tentang eustress ini saudaraku, stressing yang tinggi. Pada saat saudaraku 2003 saudaraku, saya diperintahkan Pak Obaja untuk bangun radio LCD. Yang pertama saudaraku, sebelum pemancar datang, itu pasang tower dulu saudaraku, di belakang saudaraku. Ya. Nah, pasang tower saudaraku, tingginya itu 86. Ya, saudara bayangkan tingginya itu 86. Saya tidak tahu, ternyata saudaraku, tower itu resiko. Pada saat mau berdiri saudaraku, ternyata tetangga-tetangga semuanya saudaraku, demo saudaraku. Demonya pakai apa? Pakai helm semua, 60 orang. Saya didatangi, ayo ikut puter-puter. Tujuannya apa kok demo pakai helm? Nanti naik ngebrui kepalanya ndak menyonyo katanya. Oh gitu caranya. Saya baru tahu saudaraku. Nah singkat cerita saudaraku, setelah berdiri saudaraku, pada satu hari ada hujan lebat. Ternyata puting beliung itu, saya kan tidak sekolah sampai di situ saudara. Tidak diajarkan, tidak dipersiapkan. Ternyata puting beliung itu saudaraku, itu ada di titik sumbu di tengah kota. Ternyata saudaraku, ini di sini ini adalah titik beliung itu muter saudaraku. Dan ternyata yang dipukul itu adalah yang paling tinggi. Yang paling tinggi di sekitar sini itu adalah towernya LCD saudara. Kok yo milih towernya LCD saudara. Ternyata jatuh saudara, jeburet gitu jatuhi saudara. 86 saudaraku, jatuhi tetangganya semua saudara. Dicari lagi saudaraku, wah sudah. Jadi stresnya semakin tinggi saudara. Lalu saudaraku lagi bangun towernya di TATV. Itu tingginya 92 meter saudara. Dan towernya, tower freestanding yang tidak pakai spanner, lebih tinggi, besinya gede-gede saudara. Sama saudaraku, malah bukan orang 60 pakai helm, orang 200 saudaraku. Yang tertawa saudara loh, saya enggak. Nah, saudaraku stres terus saudaraku, saya stres. Tapi ternyata eustress itu adalah stres yang menguntungkan. Stres yang membuat kita berkualitas. Stres yang benar-benar membuat saudara dan saya maju. Itu saudaraku yang mau saya ceritakan, maksudnya seperti itu. Sebenarnya kalau ditanya, maukah Bapak Ibu eustress? Ya enggak mau. Maunya yang apik-apiknya saja. Tapi prosesnya tidak mau. Nah saudaraku, artinya saudaraku, ya saya percepat saudaraku, nanti kalau cerita-cerita habis waktunya. Ada stres yang Tuhan izinkan untuk memacu saudara dan saya, bukan untuk menghancurkan, tapi justru itulah saudaraku, eustress. Eustress itu adalah stres yang menguntungkan, stres yang menguatkan. Stres yang menolong saudara untuk maju ke level berikutnya. Supaya saudara di-upgrade, naik tingkat, naik level. Supaya saudara semakin diberkati Tuhan. Itu saudaraku. Tapi jangan salah saudaraku. Selain eustress, ada juga yang namanya distress. Nah, distress ini adalah stres yang negatif. Stres yang negatif ini saudaraku, stres yang datang ketika saudara merasa tidak mampu. Stres yang membuat saudara cemas, gelisah, penuh dengan ketakutan. Tegang semua saudaraku. Banyak orang berkata, aku ora iso turu. Ora iso turu. Ya kalau kelingan utangnya enggak bisa turu, betul. Kehilangan damai, aku enggak bisa damai. Jadi itulah kira-kira saudaraku. Jadi merasa menyerah. Sudah, saya mau menyelesaikanlah hidup ini. Saya mau selesaikan saja. Saya tidak kuat. Stres inilah saudaraku. Jenis seperti ini yang menghancurkan jiwa kita. Stres seperti ini saudaraku yang membuat tubuh saudara lemah. Sebenarnya